Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa untuk absen pada hari ini sudah disediakan di Google Classroom. Silakan bagi anak-anak untuk mengecek Google Classroom-nya masing-masing. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kepemilikan dan akad. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang perekonomian dalam Islam. Apa sih perekonomian dalam Islam? Mari kita simak pada materi berikut ini. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Perekonomian dalam Islam. Nah, di sini ada 7 pembahasan. Sub pembahasan yang pertama yaitu jual beli, yang kedua khiyar, yang tiga musaqah, muzara'ah, dan muqabarah, yang keempat syirkah, yang kelima murabahah, yang keenam mudarobah, yang terakhir yaitu salam. Nah, menuju poin yang pertama yaitu jual beli. Nah, apa itu jual beli? Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata ba', artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, di sini ada dasar hukumnya, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran, yaitu pada surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, jual beli bagaimana syarat dan rukunnya? Di sini syarat jual beli yang pertama ada syarat barang yang diperjualbelikan. Ada 5. Barang itu suci, barang itu bermanfaat, barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Yang terakhir yaitu barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Nah, yang selanjutnya syarat penjual dan pembeli. Ada 4. Yang pertama, berakal sehat, atas kemauan diri sendiri, sudah dewasa atau balik, dan dalam keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya pada tanggung jawab walinya. Nah, di sini ada rukun jual beli, ada 5, ada penjual, pembeli, barang atau harta yang diperjualbelikan, ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai pedang, dan yang terakhir ada lafadz ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Nah, jual beli ada yang dilarang. Berikut ini sebab-sebab terlarangnya ada 4. Yang pertama sebab ahliyah, yang kedua sebab sigot, yang ketiga sebab objek akad, yang keempat sebab syarak. Materi selanjutnya yaitu tentang khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik. Menurut istilah, khiyar adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Nah, khiyar ada 3 macam, yaitu yang pertama khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Khiyar majelis artinya memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum duanya berpisah dari tempat akad. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Artinya, si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam 2 atau 3 hari. Dan yang terakhir yaitu khiyar aibi, yaitu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bila mana terdapat bukti cacat pada barang. Poin yang selanjutnya yaitu musaqah,
muzaraah, dan mukhabarah. Yang pertama musaqah, artinya penyiraman. Nah, menurut istilah, musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanah dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian. Rukun musaqah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik kebun dan petani penggarap. Yang kedua, pohon atau tanaman dan kebun yang dirawat. Yang ketiga, pekerjaan yang dilaksanakan, baik waktu, jenis, dan sifat pekerjaannya. Yang keempat, pembagian hasil tanaman atau pohon. Dan yang terakhir, akad, baik secara lisan atau tertulis maupun dengan isyarat. Nah, syarat-syarat musaqah sebagai berikut. Yang pertama, pohon atau tanaman yang dipelihara harus jelas dan dapat dilihat. Waktu pelaksanaan musaqah harus jelas, misalnya setahun, 2 tahun, atau sekali panen, agar terhindar dari keributan di kemudian hari. Yang ketiga, akad musaqah yang dibuat hendaknya sebelum nampak buah atau hasil dari tanaman itu. Pembagian hasil disebutkan secara jelas. Nah, yang kedua yaitu muzaraah dan mukhabarah. Muzaraah artinya penanaman lahan. Nah, menurut istilah, suatu usaha kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, di mana benih tanaman dari si pemilik tanah. Nah, adapun zakat dari hasil kerjasama ditanggung oleh pemilik sawah atau ladang. Sedangkan mukhabarah yaitu kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan dua belah pihak, di mana benih tanaman dari petani penggarap. Rukun dan syaratnya. Yang pertama, rukun. Nah, pemilik dan penggarap sawah atau ladang, jenis pekerjaannya harus dilakukan, kesepakatan dalam pembagian hasil atau upah, dan akad zigot. Sedangkan syaratnya, pada muzaraah, benih dari pemilik tanah. Sedangkan pada mukhabarah, benih dari penggarap. Yang kedua, waktu pelaksanaan muzaraah dan mukhabarah jelas. Akadnya hendaknya dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan, dan pembagian hasil disebutkan secara jelas. Selanjutnya yaitu syirkah. Syirkah artinya persekutuan, kerjasama atau bersama-sama. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, syirkah atau kerjasama ini sangat baik kita lakukan karena sangat bermanfaat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu ada yang sifatnya antar pribadi, antar grup atau kelompok, bahkan juga antar negara. Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terjadi kerjasama didorong oleh keinginan untuk saling tolong-menolong. Nah, selanjutnya, rukun dan syarat syirkah. Anggota yang berserikat dengan syarat balik atau dewasa, berakal sehat, atas kehendak sendiri. Nah, pokok-pokok perjanjian syaratnya ada 4. Yang pertama, modal pokok yang dioperasikan harus jelas. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas. Yang disyarikatkan, dikerjakan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sigot dengan syarat akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian. Materi selanjutnya yaitu murabahah, artinya profit atau laba. Nah, transaksi murabahah adalah transaksi jual beli dengan harta pokok yang ditambah dengan keuntungan atau laba, di mana harta pokok dan laba dari pihak penjual diketahui oleh pihak pembelinya. Praktik transaksi murabahah pada bank syariah yaitu di mana nasabah berjanji akan membeli komoditi dari bank syariah dengan menggunakan akad wa'ad atau janji. Lalu, bank mewakilkan pembelian komoditi tersebut kepada nasabah menggunakan akad wakalah. Dengan akad wakalah itu, nasabah pergi ke supplier, dealer, atau developer untuk membeli komoditi atas nama bank.
Transaksi murabahah adalah transaksi jual beli yang sederhana, bukannya suatu skema pembiayaan, namun dengan diizinkannya pembayaran transaksi murabahah dengan cara dicicil, maka bank syariah boleh melakukan pembayaran dengan akad murabahah hanya apabila nasabahnya membutuhkan untuk membeli suatu barang atau komoditi seperti rumah, kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, dan barang elektronik, bukan untuk modal kerja atau working capital. Kalau ada bank syariah yang memberi pembiayaan murabahah untuk keperluan modal kerja, dapat dikatakan di sini bahwa bank syariah tersebut sudah melanggar syarat dan ketentuan daripada prinsip ekonomi syariah. Yang selanjutnya mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih dari pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari sohibul mal dalam bentuk manajemen pokok sebagai orang kepercayaan. Mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan sohibul mal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Keistimewaan mudharabah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko. Nah, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Dan pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Poin terakhir yaitu salam. As-salam dinamai dengan as-salaf ialah suatu akad jual beli antara dua orang atau lebih dan barangnya yang akan dijual belum ada wujudnya, tetapi ciri-ciri atau kriterianya baik kualitas dan kuantitasnya, besar dan kecilnya, timbangannya, dan lain sebagainya yang telah disepakati. Sedangkan pembayarannya dilakukan pada saat terjadi transaksi. Rukun terjadinya salam, yang pertama ada penjual, pembeli, barang, dan harga atau modal, dan sigot. Syarat-syarat salam hendaknya dibayar pada saat terjadi transaksi atau di majelis akad, berarti pembayarannya dilakukan terlebih dahulu. Barang menjadi utang atau tanggungan penjual dan diberikan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan, baik mengenai waktunya maupun tempatnya. Dan yang terakhir, barang itu hendaknya jelas kriterianya, baik ukuran, kualitas, jenis, timbangan, dan lain sebagainya sesuai dengan jenis barang yang dijual. Dengan kriteria tersebut dapat dibedakan antara satu barang dengan barang yang lain, sehingga tidak terdapat keraguan yang dapat menyebabkan perselisihan antara keduanya, yaitu penjual dan pembeli. Baik, sudah selesai materi pembelajaran hari ini. Kita dapat simpulkan apa itu perekonomian dalam Islam. Nah, perekonomian dalam Islam adalah suatu sistem ekonomi di mana pelaksanaannya berlandaskan pada syariat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nah, untuk mengetahui seberapa paham materi pada hari ini, saya sudah memberikan tugas untuk dikerjakan. Nah, jangan lupa diselesaikan dan dikumpulkan tepat waktu ya. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.